أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد الذين هم صفت نفوسهم وطابت قلوبهم وكانوا ساجدا منشورين أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Sadaqallahul Azim. Semoga saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyatid, para asyatidah, Bilusus, Ustaz Haji Ismatullah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini beliau memberikan kesehatan, keberkahan, dan Allah jadikan orang-orang yang mulia dunia, mulia akhiratnya. Ustaz yang juga mudah-mudahan Allah memberikan selalu manfaat ilmunya, berkah rezekinya dan sakinah keluarganya. Ustaz Muhammad Harun, Ustaz Aziz, juga ada Ustaz Jamal, yang juga mudah-mudahan para asyatid, khusus pula Ustaz Abdul Ghalib alias Ustaz Tobit, yang juga mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan semuanya cahaya-cahaya keilmuan, dijadikan sebagai petunjuk dan hidayah dalam setiap jejak kehidupannya. Khusus Bapak Andung serta seluruh keluarganya yang istiqomah setiap malam Jumat mengadakan pengajian, ratiban, maulidan, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pinta Allah kabulkan, dan keluarga Anung, seluruh keluarga besarnya Allah jadikan keluarga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, dan manfaat setiap pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat majelis yang di surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita perdengarkan tadi Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam risal berjanjinya, ya subhanallah, nur Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat, begitu indahnya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ketika kita membacakannya, memanggil nama Rasulullah, Rasul pun memanggil dengan kecintaannya. Insya Allah yang hadir di sini Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan syafaatul ulama fi yaumil qiyamah. Dan insya Allah kita termasuk golongan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu yang mencintai beliau, yang insya Allah cinta Rasul kepada kita akan sampai dalam bentuk syafaat, dan kita hadir bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Jibril ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, wahai Jibril, berapa umurmu sekarang?" Jibril tidak lantas langsung menjawab, tapi Jibril menunjuk sebuah bintang. Kata Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, lihatlah bintang yang pancarannya dahsyat di ujung sana." Nabi Muhammad pun bertanya, "Bintang apa itu wahai Jibril?" Kata Jibril, "Bintang itu keluarnya setiap 78.000 tahun baru terlihat. Kalau engkau menanya tentang berapa panjang umurku, bintang yang keluarnya 78.000 tahun sekali itu, sementara aku sudah melihatnya sebanyak 78.000 kali. Jadi ada satu bintang yang terbitnya hanya setiap 78.000 tahun, dan Jibril sudah melihat bintang tersebut sebanyak 78.000 kali. Berarti Jibril berkata bahwa umur Jibril 78.000 kali 78.000. Nah, kira-kira kita bisa hitung pakai HP apa nih? Tapi apa kata Rasulullah, "Wahai Jibril, tahukah engkau bintang apa itu?" Jibril bertanya, "Bintang apa itu wahai Muhammad?" "Itu bintang adalah nurku, cahayaku." Berarti kalau Jibril sudah melihat 78.000 kali, nah bintang itu lebih dulu ada dibanding tentang penglihatan Jibril. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-awwal wal akhir, manusia yang diciptakan pertama. Makanya tadi saya ngobrol dengan Mama Yai Ali Imron bahwa Nabi Allah Adam, kata siapa nggak punya bin? Nabi Allah Adam bin Nur Muhammad, nggak bin Fulan, tapi Nabi Allah Adam alaihissalam bin Nur Muhammad.
Kenapa? Tidak aku ciptakan seluruh jagat raya dan isinya, langit, bumi, bintang dan seluruh makhluk kalau tidak ada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabiullah Muhammad awal wahyu, paling tua. Makanya umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini umat yang paling tua. Kalaupun umurnya kita nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak, tapi keberkahan yang Allah kasih, fadilah yang Allah berikan, umur umat Nabiullah Muhammad bisa mengalahkan umur umat-umat Nabi yang lain. Contoh, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dikasih satu Lailatul Qadar saja, nilai ibadahnya sama dengan orang yang duduk ibadah selama 80 tahun atau 1000 bulan. Duduknya satu malam di Lailatul Qadar saja umat Nabiullah Muhammad sama fadilahnya dengan 1000 bulan. Coba bisa dibayangkan. Nabi Nuh dan umatnya emang umurnya panjang-panjang, hampir 1000 tahun. Belum apa-apanya dibanding umat Nabiullah Muhammad yang satu kali duduk di Lailatul Qadar sama derajatnya dengan 80 tahun atau 1000 bulan. Bayangkan dari dulu sampai sekarang kita duduk di Lailatul Qadar udah berapa ratus kali, dikalikan saja dengan 1000 bulan. Berarti umur umat Nabiullah Muhammad sebenarnya lebih panjang. Tapi pada hakikatnya diberikan umur sesuai dengan kondisi dan posisi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah tadi kita bacakan Maulid al-Berjanji. Ada getaran di hati itu yang disebut dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta mah nggak harus melihat wajahnya ada bentuknya, tapi cinta cukup dengan mendengarkan namanya, maka ada bunga-bunga kerinduan dalam hati dan jiwa. Itulah yang disebut dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling bagus ikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, satu saat nanti dunia ini akan mendapatkan beberapa perampas dalam kehidupan. Dikasih tuh kehati-hatian oleh Rasulullah bahwa hidup manusia akan menghadapi 5 perampas dalam kehidupan. 3 yang kita bahas malam ini. Pertama, yang tahibul malakul maut ruhahu. Jangan enak-enakan kita hidup. Jangan merasa santai dengan umur yang muda atau merasa payah dengan umur yang tua. Kenapa? Yantahibul malakul maut ruha. Malaikat maut itu merebut ruh kita tanpa pemberitahuan, tanpa kabar berita. Maka yang paling bagus, sediakan payung sebelum hujan datang, sediakan ibadah sebelum dijemput oleh kematian. Sebab al-mauti ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Yang namanya mati itu datangnya dadakan. Wa matadri nafsin bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu meninggal sebelah mana, waktunya kapan. Yang paling bagus persiapkan ibadah. Nggak terlalu ngoyo, nggak apa-apa. Yang penting kita depankan keikhlasan. Maka dari ibadah yang ikhlas itulah insya Allah mendapatkan hidayah yang terbaik dalam ini. Belum siap kita dengan kematian hari ini. Makanya kalau memang kita takut dengan kematian, hargai kehidupan. Sekali lagi, kalau memang kita takut dengan kematian, maka hargai kehidupan. Bagaimana cara menghargai kehidupan? Cari sisa waktu untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur, Allah itu cuma minta sisa waktu kita kok. Subuh kan waktu sisa dari malam, dohor waktu sisa dari pagi, asar waktu sisa dari siang, maghrib waktu sisa dari sore, isya waktu sisa dari kelelahan. Apa enggak enak kita menghambakan diri kepada Allah? Allah itu cuma minta sisa 24 jam yang Allah cuma minta sisa waktu kita doang. Harta yang dipinta sisanya sama Allah. Punya 1 juta dipinta cuma 2,5%, kagak 10%. Disuruh berpuasa cuma dipinta sisa tahunan. Setahun kita ibadah, setahun kita mencari kehidupan dunia, cuman disuruh sebulan kita sekedar sebentar untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan setiap amal ibadah, sisa dari amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, pahalanya Allah kasih full, berjam-jam, berwaktu-waktu dan berhari-hari. Ini Masya Allah. Yang kedua, yantahibul jismahutu itu. Satu hari nanti badan kita akan dicabik-cabik oleh cacing dan belatung tanah.
Jangan bangga dengan gagahnya badan kita hari ini, sebab esok nanti bisa jadi kita payah. Jangan bangga dengan kekuatan kita hari ini, bisa jadi besok nanti kita dikasih kelemahan. Jangan bangga dengan harta yang kita miliki hari ini, bisa jadi esok disentuh oleh kemiskinan. Jangan bangga dengan hidup kita hari ini, karena bisa jadi esok nanti kita dijemput oleh kematian. Yantahibul jismahu duduk. Kalau satu saat jasad ini akan dicabik-cabik oleh cacing dan belatung tanah, ngapain kita hias dengan urusan dunia? Kalau satu saat kita akan dipendam dalam tanah yang bau busuk dan tanah liat, buat apa kita memuliakan diri? Sebab kemuliaan itu datangnya dari Allah, bukan pencarian diri. Kalau memang suatu saat dunia ini akan dihabiskan, ngapain ngoyo-ngoyo 24 jam ngejar dunia tapi lupa akhirat? Kalau seandainya saja seluruh dunia ini akan dihancurkan, kenapa mesti kita pertahankan? Yang paling bagus, ibadahlah selagi tubuh kita mampu, sebutlah asma Allah selagi kita sehat. Insya Allah dengan keikhlasan, asma Allah yang kita sebut akan menjadikan hidayah terbaik dalam setiap kehidupan. Yang ketiga, amal ibadah kita akan diambil, dirampas oleh orang-orang yang kita sakiti. Ini hati-hati. Jangan sok dah dengan sholat kita. Karena bisa jadi sholat kita itu belum penghambaan, masih sekedar tuntutan. Jangan sok dengan sodako kita, seakan-akan sodako kita sudah bisa membersihkan harta. Jangan sombong dengan zakat kita, karena di antara zakat yang kita keluarkan, ada ketakutan kita keluarkan seluruhnya. Jangan bangga dengan haji kita, karena haji kita belum menyentuh sebuah perjalanan kebaikan. Jangan bangga dengan perbuatan baik kita, sebab belum tentu perbuatan baik kita ini bakal diterima atau mendapatkan ridha Allah. Yang paling bagus tetap mengoreksi diri, tetap menyalahkan diri, tetap membodohkan diri. Sebab orang salah insya Allah belajar benar, orang bodoh belajar jadi orang pintar, orang yang takut insya Allah belajar menjadi orang-orang yang berani dalam kehidupan. Dah mulai sekarang gak usah terlalu banyak ngurusin dunia, biar dunia ngikut kalau akhirat yang kita kejar. Tapi kalau dunia yang kita kejar, maka akhirat pun gak bisa ikut di belakang kita. Jadikan akhirat yang terdepan, insya Allah dunia itu akan bisa kita gapai sisi yang terbaik di masa depan. Nih urusan seperti ini. Setelah rampasan-rampasan tersebut dijadikan di dunia, maka nanti kita dikuburkan di padang mahsyar. Disitulah kita akan menumbuhkan perubahan-perubahan wujud dan wajah yang sesuai dengan keadaan perilakunya di dunia. Nanti kata Rasulullah saat itu berkata pada sahabatnya, apa kata Rasulullah? Nanti aja wajah-wajah yang datang di padang mahsyar dengan bentuk yang berbeda-beda. Pertama, ada wajah yang bentuknya seperti seekor kera. Ini sahabat nanya sama Rasulullah, hai Rasulullah, siapakah nanti ketika orang di padang mahsyar wajahnya seperti kirdun, seperti monyet? Apa kata Rasulullah? Itu kerjaan orang-orang yang hobi fitnah dalam kehidupannya. Ini kadang-kala kita ngobrol aja mitnah orang. Bergerak dikit aja kita minta orang, bahkan praduga kepada orang kita nggak baik terus. Ada orang gondrong, rambutnya berantakan, muka hitam, dia bilang maling. Karena belum tentu Pak, pencuri yang di luar itu mungkin bisa jadi lebih baik dibanding kita yang di sini. Sebab yang mencuri di luar itu demi sebuah kebutuhan keluarga, tapi bisa jadi mencurinya kita di sini untuk sebuah kesenangan. Pelacur yang di luar itu bisa jadi lebih baik dibandingkan kita yang ngaji di sini, karena pelacur itu sebuah kebutuhan dan keterpaksaan. Bisa jadi ngajinya di sini kita hanya ingin disebut orang baik dan beriman, padahal belum tentu apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nanti datang di padang mahsyar wajahnya berubah menjadi seekor babi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang asik makan makanan haram. Ini hati-hati Bang. Kita kerja sedikit biarinlah, yang penting halal. Nggak usah terlalu banyak duit mah, bakal sibuk hitungnya. Jangan terlalu kaya dalam kehidupan, bakal dikerjain kita olah harta dan diperbudaknya. Jangan terlalu tinggi jabatan, khawatir kita sombong dengan jabatan. Jangan terlalu sok kuat, karena suatu saat kita akan lemah. Jangan sok sehat, karena suatu saat penyakit akan ngelirik di setiap perjalanan hamba-hamba Allah. Yang paling bagus, ya udah, perintah Allah kerjakan, larangan-larangan Allah jangan kita langgar. Ibadah kepada Allah dengan seikhlasnya, insya Allah dengan keikhlasan, itulah ruh dari setiap ibadah yang hambanya lakukan. Terakhir,
Ada orang nanti yang di padang mahsyar yang lidahnya panjang, kemudian dia memakan lidahnya sendiri. Jadi lidahnya ngejulur, dia makan lidahnya sendiri. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu ilmu, paham ilmu, tapi bicara tentang kesesatan. Bagi orang-orang yang paham ilmu tapi tak mengerjakan. Bagi orang-orang yang tahu keilmuan tapi sombong dari keilmuannya. Ini hati-hati. Sekarang sudah banyak banget orang yang nampakin kesombongan dari ilmu yang dia miliki. Sudah banyak banget yang mencari pundi-pundi rupiah dari ilmu yang Allah kasih. Ingat, al ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah nggak bakal datang sama orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau urusan pintar mah pintaran iblis, kalau urusan ilmu banyakkan iblis. Tapi apa yang menyebabkan iblis masuk ke neraka? Cuman perkara nggak punya ilmu, bukan perkara dia nggak bisa baca Quran, atau bukan perkara dia nggak dekat sama Allah, tapi perkara sombongnya luar biasa dari ilmu yang dia punya. Iblis sombong, maka orang-orang sombong tempatnya di neraka. Yang paling bagus punya ilmu tawadu, nggak punya ilmu kita cari untuk kehidupan kita. Teruslah nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita keluar sampai nanti akhir dari kehidupan. Ilmu yang kita cari, sebab ketika orang berjalan dengan ilmu maka dia tahu akan setiap tujuan kehidupan. Teruslah ngaji kayak begini, teruslah sebut asma Allah, teruslah sebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dunia ini sifatnya sementara, suatu saat akan kembali kepada Allah. Apa yang kita pertanggungjawabkan kecuali amal ibadah dan kebersamaan. Insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.